Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini pagi-pagi nih, kita hari Minggu jam setengah 7. Nah, ini adalah waktunya ngedate sama istri. Kita biasanya ngedate bukan di malam minggu tapi di minggu pagi. Sarapan. Kita biasanya cari sarapan ke arah luar kota berdua aja. Anak-anak biasanya belum bangun, nggak mau ikut. Jadi ini saatnya kita berdua pagi-pagi sarapan. Ya. Let's go. Let's go. Biasanya kita naik gym nih. Kali ini kita mau naik expander. Sekarang itu expander sudah jalan 52.000 km. Banyak juga ya. Oke, kita mau ke daerah mana sayang sekarang? Biasanya kita ke daerah Bukit Sentul. Ke puncak kali ya? Puncak ya? Nah. Oke, kita ngedate ke puncak. Iya. Let's go. Puncak kita. Pacaran dulu, karena aku sibuk terus kan. Enggak, ini minggu-minggu nggak kemana-mana. Puncak itu sekarang bukan pengaturan arus, tapi dia ganjil genap ya. Oke, sekarang tanggal ganjil, expander juga ganjil. Ini sedikit reminding ya buat teman-teman mungkin yang baru subscribe. Jadi expander ini nih kita dapat tahun 2017 di hari pertama delivery expander seluruh dunia. Ya karena kan expander Indonesia yang pertama kan. Nah, jadi ini salah satu expander tertua di dunia. Dan memang mobil ini dibeli untuk mobil capek ya, buat antar jemput anak sekolah, buat ke pasar, belanja bulanan. Makanya banyak kan driver kita yang pakai. Saya sendiri jarang, tapi bukan berarti mobil ini nggak disayang. Lihat tuh, joknya udah keren, ada sandaran tangannya, audionya udah di-upgrade, peleknya juga udah di-upgrade, digedein, jadi tampilannya tuh makin gagah. Nah ini udah lama loh, terakhir saya pakai mobil ini tuh mungkin 3 bulan yang lalu. Nah sekarang kita bawa lagi ke puncak, ini udah 52.000 km. Masih enak ya? Kita lewat tol aja ya, Jagorawi. Oke. By the way, emang kamu mengira aku itu sibuk sekali ya? Iya kan, dari Senin sampai kadang-kadang weekend juga kerja, ya kan? Kan kerjanya happy. Balap, ugal-ugalan. Enggak, balap cuma 6 kali setahun. Masih enak ya? Serius masih enak, nggak ada bunyi-bunyi apa aneh-aneh. Ini sih sandaran tangannya. Sandaran tangannya ya enak. Ngebut amat tuh mobil barusan. Ini lagi ngebut juga, padahal kita udah 90 larinya. Masih disusul segitu cepatnya. Nah, sekalian ada mobil ngebut. Satu yang banyak bikin kecelakaan di tol itu kecelakaan beruntun. Nah, itu gimana cara kita menghindarinya? Yang satu, yang jelas kita mesti jaga jarak aman ke depan. Jaga jarak aman itu sekarang nggak lagi pakai ukuran meter ya, karena kita juga ukuran meter tiap orang kan beda-beda. Kita pakai ini, metode detik. Jadi ketika mobil depan bagian belakang ngelewatin satu marka jalan gitu ya, atau satu tiang atau satu benda yang Anda bisa jadikan patokan, kita hitung menyerupai detik. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Nah, jangan sampai jarak ke mobil depan itu lebih dekat dibandingkan 2 detik. Supaya kita kalau mobil depan ngerem mendadak itu kita bisa punya waktu buat ngerem juga. Nah, bicara ngerem, ini juga nih sekalian buat teman-teman. Pengereman tuh ada 2 basically. Sebagian besar mobil sekarang udah pakai ABS, dan ada sebagian kecil mobil masih belum pakai ABS. Nah, itu cara ngeremnya beda. Kalau misalnya ini emergency braking nih, kamu kayak dengerin kuliah. Iya. Kalau misalnya emergency braking kita harus ngerem mendadak. Kalau mobil kita pakai ABS, itu kita bisa injek sekeras-kerasnya. Kalau perlu sampai pedalnya mau patah, itu aman karena dia tidak akan ngunci dan kita masih bisa belok kanan, belok kiri. Sorry. Alarm. Alarm apa sih? Lari. Alarm lari. Nah sekarang kita lari dari Jakarta nih. Nah itu jadi kalau ABS itu kita benar-benar ngerem sekeras-kerasnya sambil mobil masih bisa disetir. Nah gimana kalau mobil kita belum ABS? Kalau mobil kita belum ABS, roda itu nggak boleh sampai mengunci. Karena kalau roda udah sampai mengunci, mau setir dibelokin kiri kanan itu dia nggak akan bisa belok. Artinya kita mesti ngerem sekeras mungkin, tapi begitu dia mengunci kita harus kurangin supaya mobil tetap bisa
manuver. Nah itu yang prinsip pengereman dasar. Jangan sampai ban itu mengunci. Kalau pakai ABS nggak bakal ngunci, kita bisa injek sekeras-kerasnya. Kalau non ABS kita harus jaga jangan sampai ban itu berhenti pada saat kita ngerem keras. Insya Allah selamat. Tapi kalau Xpander ini udah pakai ABS. Sayang, kita ke restoran mana nih? Pengen ke puncak pas gak sih? Boleh ya? Puncak Pas. Tapi aku udah lapar. Ada makanannya di atas? Ada lah. Ada restoran rekomendasi kamu? Puncak pas. Di Puncak Pas kan dulu aku biasanya Rindu Alam, cuma Udah Rindu ada Alam yang, kan udah nggak ada. yang di hotelnya itu loh. Puncak pas resort. Puncak Pas Resort. Nah, Soalnya kalau sarapan sama istri tuh salah satu kunci bikin istri bahagia tuh ikutin tempat yang dia rekomendasiin. Biasanya istri udah punya ini sendiri. kita sentuh ya. Sentul itu juga aku nggak bisa nentuin tempat makan. Yang nentuin tempat makan pasti kamu kan. Aku tinggal bawa mobil aja. Nah ini kita enak nih morning run kayak gini. Sepi. Makanya kadang-kadang tuh saya kalau diajak morning run sama teman-teman, kadang-kadang tuh nggak bisa ya karena biasanya saya San Morinya sama istri. Kalau hari Minggu itu satu-satunya waktu yang kita bisa ketemu. Ketemu sih tiap hari ya, tapi yang bisa jalan bareng. Quality time. Karena quality time itu perlu. Istri happy, suami juga happy biasanya. Di mobil lagi. Enggak, ini kan aku rutin loh tiap minggu loh. Jangan dilupakan loh, mohon diingat. Aku tuh rutin tiap minggu jalan sama kamu. Ini pendekatan mau menuju ide ya? Enggak. Yaris ya? Enggak, Yaris mau kita makan apa enggak, Yaris pasti datang. Enggak perlu minta izin lagi kalau itu mah. Paling minta izin garasinya. Enggak. Parah, masa kamar Aura mau dibongkar? Enggak, itu netizen yang bilang, bukan aku. Boleh dibongkar? Enggak lah. Oh enggak. Bukan aku loh, aku cuma nanya doang. Nah, satu yang bikin saya agak concern di Xpander ini adalah karena saya sudah ganti pelek yang lebih besar, ban yang lebih besar, secara diameter juga lebih besar. Itu walaupun lebih gagah, itu sedikit banyak mempengaruhi performa pengereman karena kan torsi dari ban itu jadi lebih besar pada saat kita mengerem. Jadi perlawanan untuk rem tuh lebih besar dari putaran roda yang diameternya lebih besar. Nah, saya udah upgrade rem dari Xpander ini dengan Bendix. Nah, Bendix ini dia kampas remnya yang saya ganti, dia tuh udah dilengkapi dengan blue titanium stripe serta ceramic technology. Jadi walaupun bukan full keramik tapi dia sudah ceramic technology. Jadi dia lebih tahan panas dan lebih menggigit. Terus ini cocok banget buat mobil harian karena nggak perlu break in ya. Biasanya kampas rem tuh ada yang harus kita jalanin dulu berapa saat nggak pakem gitu ya. Kalau ini tuh langsung dia injakan kedua aja tuh udah langsung pakem. Jadi dia cepat sekali break innya. Nah ini di belakang kosong, kita coba ngerem sedikit. Ini hati-hati sayang. Oh ini jauh lebih apa ya, jauh lebih menggigit dibandingin yang standarnya. Nah ini perlu nih rem yang lebih menggigit, apalagi kalau misalnya kita itu sudah ganti pelek yang lebih gede, atau kita sering kecepatan tinggi, atau kita sering lewat jalan yang naik turun gitu. Karena pada saat turun itu yang bikin rem blong itu tuh kadang-kadang tuh kalau rem itu terlalu panas. Nah dengan ceramic technology dia tahan panas lebih tinggi. Dan Bendix itu kalau misalnya teman-teman tahu itu udah nggak asing lagi di dunia pengereman karena dia sudah lama sekali menjadi produsen rem, kampas rem, termasuk kampas rem buat pesawat Boeing. Nah asiknya lagi saya masang kampas rem Bendix ini di rumah mereka yang datang. Ini footage-nya sebagian.
Expander ini emang enak ya, bantingannya tuh tetap empuk walaupun peleknya udah agak gede, terus halus dibandingin kompetitornya. Cuman sayangnya nggak ada cruise control. Baru yang sekarang yang ada cruise control. Pas saya beli belum ada nih, masih kosong di setir kanan. Sayang, rest area udah lewat ya? Udah lah, emang kenapa? Beli makanan, cemilan. Nah itu dia. Itu tuh selalu kebiasaan tuh. Kalau kita ke daerah sini tuh berhenti di rest area dulu buat beli cemilan. Jadi apa poinnya kita sarapan kalau kita udah beli cemilan dulu? Buat ganjel. Nah itu dia tuh, itu nggak tahu ya, seneng aja gitu ya. Jajan. Rest area tuh banyak digemari sama wanita ya. Satu buat beli cemilan, terus buat pipis. Nggak, kita biar lapar aja sampai tempat tujuan. Biar sarapannya lebih enak. Terus ya sedikit mengomentari kamu. Kalau aku tuh kalau misalnya ke minimarket mau beli sesuatu ya udah beli itu aja udah. Kalau kamu biasanya mau beli satu, datangnya tuh 5 item atau 6 item gitu. Tiba-tiba ngeliat ambil. Ya enggak? Nggak boleh. Boleh. Ya, kamu juga makan. Iya, cuman kalau aku tuh ada tujuan misalnya cuman mau beli minuman gitu, udah beli minuman 1 botol aja udah, terus ngantri di kasir bayar. Lapar mata. Cewek biasa kayak gitu lah. Iya kenapa sih? Ya cewek kayak gitu kebanyakan. Jadi rencananya satu, eksekusinya bisa 6 sampai 10 item gitu. Sayang. Kemarin Pak Rudi Salim kan datang tuh wawancara aku buat YouTube channelnya mereka. Iya. Aku disuruh pertanyaan quick question. Apa? Istri atau mobil? Ciao. Makanya apa? Pasti mobil. Aku jawabnya mobil. Ya, pasti kayak gitu. Ini sebelum kamu nonton nih, sebelum kamu protes. Tapi aku ada alasannya. Kalau nggak karena mobil, aku nggak nikah sama kamu. Gara-gara aku suka mobil, makanya kita bikin auto driver kan. Kan kamu dulu kerja di auto driver kan. Makanya kita ketemu kan. Coba kalau aku nggak suka mobil, aku nggak bikin auto driver, kita nggak ketemu. Bisa. Tapi kalau aku di We clear? Oke. Bugatti atau aku? Bugatti Veyron atau aku? Tuh kan? Kamu sayang. Kamu, kalau soalnya Bugatti Chiron nggak ada hubungannya apa-apa sama hubungan kita gitu. Gak mampu beli juga. Ya nggak mampu juga. Tapi kalaupun mampu, tetap kamu sayang, kamu tidak ternilai. Nah, mau ngomong-ngomong modus, kenapa sih banyak orang tuh nyangka pasti aku modus kalau aku ngajak makan kamu gitu loh. Padahal enggak lah, itu kan sebenarnya sebuah kewajiban suami buat menyenangkan istri juga. Kamunya juga seneng kan? Tapi kamu malah sering kayak gitu, suka bohong. Aku diajak makan bohong? malam lah. Aku nggak bohong, emang aku bohongnya apa? Ya makan malam dulu, terus aku dibaik-baikin gitu kan. Tapi kan aku tidak berkata sesuatu yang bohong. Enggak sih. Aku cuma ngajak kamu makan, kamu happy. That's it, udah. Kejadian yang terjadi sesudah itu tidak ada hubungannya dengan makan itu, sayang. Ujung-ujungnya beli mobil. Nah, kalau beli mobil pas suasana hati kamu lagi buruk kan bisa nggak bagus. Kamu tuh maksudnya lihat beli. Lah, daripada orang yang nggak lihat terus beli, mendingan lihat dulu, tahu gitu. Aku sih nggak pernah nggak lihat terus beli gitu. Pasti lihat dulu baru beli. Dan nggak semua yang aku lihat aku beli. Tapi kalau kamu Oh iya, S-Class kan buat konten itu ada nilai edukasinya juga tapi di kamu situ. mau janji mau jual Dan mobil. S-Class Mau jual mobil. nggak S-Class, kamu lebih suka pakai S-Class sekarang daripada mobil kamu. Ayo, walaupun itu S-Class tua, S-Class buat konten dibajak terus sama kamu. Iya. Apa kamu bilang tadi? Jual mobil. Nah itu dia, saya kan. Kamu udah janji, kata kamu kalau mau beli S-Class mau jual mobil. Iya, aku janji ke kamu. Tapi kan kalau kamu ngasih keringanan kan artinya boleh dapat dispensasi kan. Keringanan apa emangnya apa? Kan itu Datsun itu nilai emosionalnya Terus mau parkir tinggi. di mana? Itu ada, aku udah sewa parkiran. Udah memuat, nanti ada Yaris. Nah, kalau Yaris datang nanti kita pikirin lagi. Seng.
Tapi sebelum kita pikirin Eris, Lu janji loh. kita makan dulu. Kita happy aja dulu sayang. Udah janji mati. Pokoknya aku janji satu, tidak akan membongkar kamar Aura buat parkiran. Denger ya, catat ya. Awas aja ya. Aku pokoknya cari parkiran lain dan aku tidak akan parkir di pinggir jalan. Sekarang udah mau habis Jagorawi, jadi ada cerita lucu lah dikit. Waktu saya mahasiswa kan baru pertama kalinya saya dikasih mobil kan, saya udah punya SIM. Nah terus itu saya sama teman-teman waktu itu ke puncak, kita baru mau bikin acara lah sama teman-teman kuliah. Nah ke puncak itu malam, begitu lewat Bukit Sentul gitu ya kan, begitu lewat pintu Bogor itu saya ngerasa ya Allah kok mobil nggak ada tenaganya. Waktu itu Starlet gitu, kok digas juga tarikannya tuh lambat sekali gitu. Dari itu saya nyetir sendiri dan saya ketakutan setengah mati. Waduh, ini pasti ada jin yang lagi nahan mobilnya nih, karena sampai pindah ketiga segala ini tarikannya nggak bener nih. Wah ketakutan aja. Terus saya cerita ke teman, baru habis itu dibilang ternyata dari Bogor sampai Ciawi itu jalan tolnya nanjak. Nah, itu kan saya nggak lihat pas malam. Oh, jin megang kamu gitu banget. Dulu kan sempet takut sendirian naik mobil. Wah ini mobil nggak mau digas, wah ini ada yang nggak bener nih gitu kan. Mesin kayaknya sehat semua, tapi kok tarikannya lambat. Waduh ini jangan-jangan daerah angker nih, terus ditahan sama jin gitu. Sekarang udah tahu ternyata dari Bogor ke Ciawi itu jalan tolnya nanjak. Oke, sekarang tinggal nanjak ke puncak. Naik ke puncak gunung. Gunung apa bukit? Nanti arah aja macet gini aku Macet banget ya ke arah puncak ya. ngikutin ya. Aku mau ke tempat Oke. yang hits juga. Jadi kita muter balik nih. Macet banget ya ke puncak ya. Banget. Kok masih macet aja, kan udah ganjil genap loh. Iya. Ya udah kita memutuskan muter balik dan kita ke tempat favorit kita. Walaupun dia bosan. Sentuh lagi. Bukit Sentul, kita ke Bukit Sentul. Pokoknya kan kita pengen makan sambil menikmati pemandangan, quality time. Dan jalanannya agak challenging sih di Bukit Sentul tuh. Tapi seru. Tadinya kita mau ke arah Sukabumi juga, ada tempat makan tapi baru buka jam 11. Baru bisa first order jam 10. Sedangkan sekarang jam 8 kurang. Jadi masih kelamaan. Aduh, cari sarapan aja susah ya. Tapi bukan cari sarapannya sih sayang. Yang penting quality time-nya sama kamu. Mau lapar juga nggak apa-apa. Nggak boleh ngeluh. Enggak. Nggak pergi sama istri. Iya. Tapi aku lapar. Tapi gue lapar. Tapi nggak boleh jajan. Ya kan? Apa? Kenapa nggak boleh jajan? Rest area. Ya kan kita mau sarapan. Ini menanjak tiada henti. Seru sih lewat pedesaan seperti ini. Oke, alhamdulillah kita udah sampai. Ini kita makannya tempatnya namanya Ricci. Dia posisinya tuh di Babakan Madang, sedikit setelah kilometer 0 Bukit Sentul. Let's go. Nah, kita beruntung ada meja yang di outdoor kosong. Jadi ini tempat paling VIP nih yang ini nih, karena pemandangannya tuh di depan kita langsung. Wah. Keren ya? Nah ini relax banget nih kalau kayak gini nih, bisa quality time, ngeliat pemandangan, hati istri senang, hati suami juga jadi senang. Makanan pembuka buat berdua, siomay.
Apa lagi? Nggak ada pamrih apa kan? Mencurigakan. Ini Baik kan istrinya? Nah, ini baru makanan utamanya, nasi goreng. Garpunya kamu pegang. Ya udah ada apa. Tadi somainya tuh enak ya, di sini somainya enak. Nasi gorengnya oke lah. Nggak istimewa amat tapi lumayan. Empingnya banyak banget. Padahal aku nggak ada emping. Enak. Udah selesai makan, perut kenyang, terus udaranya juga adem ya. Udara adem, perut kenyang tuh resep yang jitu buat membuat hati menjadi damai dan tenang, mood jadi bagus. Lebih semangat lagi kerjanya ya besok ya. Lebih semangat lagi. Kalaupun ada proses perizinan jadi gampang, tapi nggak ada. Yang sekarang nggak ada. Tapi selalu enak lah kalau good mood kayak gini. Apalagi sama istri tercinta. SNI ISO. Apa? SNI ISO. Iya, SNI ISO tetep kok. Cuman enak dingin. Adem ya, ini mungkin sekitar 21 derajat lah, 20 derajat di sini. Bukan drone, itu burung. Nggak kelihatan. Kamu di kota udah kebanyakan lihat drone dibanding lihat burung. Itu burung apa ya? Gede banget. Nggak tahu, jauh. Dibayarin istri, terima kasih. Sebenarnya ini pinter nih dia nih modusnya nih. Apa? Jadi karena dia yang bayarin, jadi kesannya dia tidak berutang apa-apa ke saya gitu ya. Jadi kalau saya ada modus apa-apa tuh udah bisa dieliminir gitu kan. Pinter banget kamu, langsung lari ke kasir. Aku mau bayar, tiba-tiba udah ada kamu di kasir. Next time jangan gitu lagi ya. Sering kayak gitu kan? Enggak lah, kan aku suami jadi aku yang bayar. Kamu jangan main lari ke kasir kayak gitu. Kan biar kamu nggak ada alasan buat yang lain. Oke, ini mau hujan deras. Sekarang kita balik ke Jakarta dan kita akan melewati turunan yang panjang sekali. Oh, bentar. Sabar. Silakan. Jangan pas pacaran aja bukain pintu. Ini bukan pas di videoin aja ya, emang saya sering bukain pintu kayak gini. Effortnya nggak seberapa, tapi efek ke psikologisnya tuh gede. Nah itu kru video di depan ada Revi, Abel, sama Pak Sohib. Mereka naik Alphard. Ya, turunan karena ini mobilnya Matic, jadi engine brake-nya nggak terlalu banyak dan harus ngerem terus. Nah ini jalanannya, turunannya curam sekali dan terus-terusan. Jadi ini hampir selalu kaki saya tuh di pedal rem karena ini kan juga transmisinya Matic Expander ini. Jadi engine brake-nya tuh nggak terlalu kuat. Jadi ini udah direm terus, bergesekan terus kampas remnya dengan disc-nya. Untung udah pakai Bendix, jadi dia lebih pakem, lebih percaya diri gitu ngeremnya dan lebih tahan panas. Nah, buat temen-temen yang mau pasang kampas rem Bendix ini buat mobilnya,
itu bisa didapetin di Big Quick atau di toko-toko spare part. Banyak sekali Bendix itu terjual di mana-mana, jadi gampang untuk nyarinya. Atau kalau mau lebih pasti bisa lihat keterangannya di Instagram mereka di sini. Aduh, enaknya ya keluar kota gini. Nah, biasanya jalan ke Jakartanya nih balik nih agak macet nih sayang nih, soalnya udah pada ini kan, udah pada selesai sarapan, balik semua ke Jakarta. Kamu dulu kalau nyetir pasti suka ngelakson-ngelakson ya kalau lagi macet-macet gitu. Apa sering diklakson kamu? Kok tahu sih? Iya, nggak sabaran pasti aku klakson biar minggir. Sebenarnya kalau di luar negeri tuh klakson tuh bener-bener untuk hal yang ini loh, untuk hal yang emergency atau darurat gitu. Karena kalau kita ngelakson orang tuh mereka bisa beranggapan tuh orang tuh marah sama mereka. Oke. Nah, kalau di Indonesia itu klakson tuh tergantung cara kita ngelaksonnya. Kalau di luar negeri tuh udah dianggap klakson tuh udah marah lah orang. Ya? Kalau di Indonesia tuh kalau klaksonnya gini, nah itu kayak ngasih tahu ngasih tahu posisi kita tuh di mana. Ada mobil loh di sini. Kalau begini, atau gini, terima kasih gitu. Nah, kalau marah baru yang klaksonnya panjang. Saya nggak mau praktekin karena nanti disangkain saya marah sama mobil depan. Nah, tapi ngomong-ngomong klakson, jadi sebisa mungkin kita menggunakan klakson jangan membuat emosi orang lain gitu kan. Tapi klakson juga di Indonesia atau di kota besar di Indonesia itu juga penting untuk memberitahukan keberadaan mobil kita. Dan tidak dianggap tabu di sini klakson. Nah, apalagi kalau naik kona sayang. Naik kona kan nggak ada suaranya. Oh iya, naik mobil listrik ya? Iya. Itu suka orang nggak tahu kalau kita tuh lewat. Nah, kona juga harus diganti tuh klaksonnya. Klaksonnya cuman satu ya, kurang kenceng. Nah iya, sama sebenarnya Xpander juga klaksonnya tuh tin gitu, kecil sekali, malah itu di celah-celah waktu nge-review mobil ini. Nah, tapi sekarang klaksonnya saya udah ganti dengan flosser, dengan klakson yang sudah ganda dan bunyinya juga enak deh dengerin. Oh iya, beda ya? Iya, bunyinya tuh lebih nyaring, lebih berwibawa, tapi nggak mengganggu buat yang denger gitu loh, nggak yang kayak kita udah langsung marah gitu. Nah, dia nih made in Germany. Oh, pantes. Buatan Jerman, malah udah sertifikasi Mark E92 dan suaranya tuh mirip klakson Alphard kamu. Hampir mirip. Kamu lebih suka klakson yang tin apa yang berwibawa kayak gini? Berwibawa lah. Kalau tin tuh kayak kurang maco gitu. Kurang maco dan kayak mobil standar banget gitu ya. Nah, tapi jadi gunakan klakson yang berwibawa, tapi jangan di abuse klakson tuh. Jangan sedikit-sedikit ngelakson gitu. Klakson tuh benar-benar untuk keadaan darurat atau berkomunikasi dengan mobil lain. Kayak gini nih. Ini ada yang masih jalan, nah, tintin, tetet gitu. Nah, ini ada mobil, nah gitu, berwibawa dan sopan. Oh ya, tapi ada satu lagi yang harus saya ingatkan mengenai rem lagi. Walaupun kampas rem Anda sudah bagus, misalnya sudah pakai Bendix seperti ini gitu ya, tetap aja sebisa mungkin kita mengurangi kinerja rem. Walaupun ketahanan terhadap panasnya lebih bagus, ketahanan terhadap gesekannya lebih bagus, tapi tetap lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa mengurangi waktu kerjanya rem. Nah, itu gunakan engine brake sebisa mungkin. Ini saya juga udah taruh di L dari tadi, tapi emang karena sangat curam turunannya jadi harus ngerem terus. Tapi itu rem itu seminim mungkin digunakan. Anyway sayang, thank you for the breakfast. Jadi kamu deh yang bayarin. Oke, setiap makan juga aku yang bayar.
Tapi ini kan special occasion, kita ngedate. Kalau ngedate tuh kan harus cowoknya yang Nggak usah, aku aja yang bayar. Nggak apa-apa. Enggak. Ini nggak benar nih, nggak benar. Kenapa nggak bener? Bagus dong. Seneng dong istri traktir kamu tuh gimana? Aku kan jarang traktir kamu loh. Enggak, next time aku yang traktir ya. Tolong kalau special occasion, kalau lagi ngedate gini gitu ya, tolong kamu jangan bayarin. Nanti aja yang mahal baru. Iya ya, nggak apa-apa. Yang mahal juga nggak apa-apa, aku bayarin. Oke. Murah boleh, mahal boleh, tapi jangan kayak tadi tuh, abis makan main langsung kabur ke kasir aja. Nggak bener itu. Biar cepat dibayar. Tapi yang penting kamu happy nggak, sayang? Happy. Iya. Ya udah, nanti kita ngedate lagi, kita pakai mobil lain lagi. Nanti kita ngebahas yang lain lagi yang berkaitan dengan tips-tips berkendara. Terima kasih teman-teman udah nemenin kami ngedate berdua. Jangan lupa Anda klik like buat video ini kalau Anda menyukainya, dan tidak ada modus di video ini ya, benar-benar. Bener ya? Awas ya kalau besok ada modus. Biasa Komentar kalau di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri dan terima Anissa. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye. Nah, udah jalan halus lagi, kita tol langsung balik. Bye-bye.